cara Mbah Hamzah pernah dawuh ke saya, urip sepisan nggo berjuang le, saya urip sepisan nggo berjuang le, saya urip sepisan nggo berjuang le. Makanya ada salah satu golongan yang ditunggu surga, yaitu orang yang selalu susah kehilangan jamaah daripada kehilangan materinya. Makanya wong kono dhisik ning ora ndek pujen to, Pak. Disalini penganggo putih. Saya sampai sekarang usia hampir 50 tahun belum pernah menjumpai peh mayite niku bakers terus nganggo jenazah kain kafan wireng dedeng kok. Sak dablek musing penting niki kudu ana bekase, Pak. Pernah untuk sujud sebagai bentuk Abdullah, awake dhewe kamulane Allah ngoten. Wah, dapat barokahnya born to right to jannah, istimewa ini. Lahir untuk berkendara berarti jenengan wingi lahir ceprot langsung motor gitu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhi niyah wa ala mana wa salafu sulih bijahi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi jami'i masyayikhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi syukrihi tarbul ni'ami wa takthurul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil manasibi wad darajat wa ba'du wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya teman-teman penggerak BSP Bikers Subuhan Purwodadi yang disepuhkan panitia panjenenganipun Mas Indro dan yang lainnya, pengurus kemakmuran masjid Yayasan Baitul Makmur, panjenenganipun kakak saya walaupun usianya lebih tua saya tapi porsinya lebih tua Mas Ari. Kita sama-sama satu guru, Doroki Hamzah Madani, pejuang penggerak Masjid Baitul Makmur ini, masjid di Simpang 5, RSI, MI Simpang 5, dan masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, di kesempatan malam hari ini saya duduk 5 menit tadi di depan membaca
yang paling atas dan tanya sama Mas Doni, apa Mas artinya sing dhuwur dhewe? Karena saya bukan orang Inggris, jadi ya nggak bisa Inggris Mas Indro. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk berkendara, berkendara menuju surga. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah idza qala lahu kun fayakun, ya pasti fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun, ya pasti fayakun. Terinspirasi melihat kendaraan. Jangan-jangan nanti panjenengan mendahului semua yang mereka korban pakai onta, korban pakai kambing, korban pakai domba, korban pakai sapi. Jenengan naik ke surga sama Harley, Masya Allah. Berarti nyelip kabeh mengge. Kanjeng Nabi gigi jenengan selip sisan tak malah. Naiknya Harley, luar biasa ini. Kan impossible is nothing. Siapa tahulah ini sesuai dengan makalahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mangkana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa mangkana fi talabil maksiyati kanatin nar fi talabihi. Siapa orangnya yang menggerakkan jasad tubuhnya menuju majelis ilmi, sesungguhnya dia itu menuju jalan ke surga sesuai dengan tulisan yang di atas. Siapa orangnya yang menggerakkan jasadnya menuju majelis, menuju tempat-tempat maksiat, itu artinya sesungguhnya, kata Sayyidina Ali, dan nggak mungkin ini salah, dia menggerakkan tubuhnya menuju jalan ke neraka. Yang istimewa, panjenengan hari ini datang menuju majelis taklim, ada sedikit beda ketika mungkin dulu kita pernah nakal menuju majelis maksiat. Kalau dulu pas ke majelis maksiat berani siap di depan orangnya, kalau majelis taklim menjauh dari kiainya. Alhamdulillah. Ini yang punya hajat kan jenengan, coy, bukan ini. Tapi yang dekat, saya biasa ketemu beliau-beliau ini Pak, tapi kan jarang ketemu dengan panjenengan. Tadi tak syuting dari kantor MI sana, sing hajat, aduh, ya itulah penyakit kita. Mungkin kalau maksiat kita punya kekuatan, waduh, terus pindah kabeh. Kalau panjenengan pindah maju ke semuanya, itu yang saya inginkan malah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Impossible is panjenengan mau maju, muga-muga ini menjadi catatan yang sangat istimewa bagi pencatat amal malaikat raqib nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sapa ngerti nggih Mas, catatan istimewa malam hari ini panjenengan yang sebetulnya jauh mau mendekat, kemudian merubah semua yang jelek-jelek. Nggak ada yang dulu di sini yang tidak pernah jelek, pasti semua punya kejelekan. Dari yang istimewa, mereka yang punya dosa
yang mau berpindah menjadi orang yang bertaubat. Itu artinya kesempatan hidup hanya sekali. Usia kita dibatasi. Ya ibna Adam, la taghurruka afiyatun, alaika syamilatun fal umru ma'dudun. Hei anak Adam, hei manusia, jangan kau terkecoh dengan masa sehatmu, terkecoh dengan materimu, terkecoh dengan keistimewaanmu. Ingat, fal umru ma'dudun. Usia kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata usia kita hanya sekitar 70 tahun, sekarang sudah 50 tahun, itu artinya hanya tinggal 20 tahun. 20 tahun saja ini belum tentu kita bisa baik terus. Mungkin juga ada salahnya, mungkin juga ada kurangnya. Tapi ketika ada niatan yang bagus, ingin merubah yang baik semua, siapa tahu nanti endingnya dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Kata guru saya, seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, panjenenganipun Simbah Kiai Hamzah Al-Maghfurlah, husnul khatimah harus mendapatkan ridho Allah, dan ridho Allah itu selalu diberikan Allah di tempat-tempat yang baik-baik. Berkendara juga baik, apalagi tujuannya jamaah subuh, tambah lebih baik ini mas. Kalau hanya berkendara tujuannya golek sarapan sego pecel, itu lihat-lihat dulu. Karena biasanya yang dicari, usik bakule kalau sing rada ayu coy. Akhirnya yang dituju bukan sarapannya, tapi bakulnya. Ya ini akhirnya pun siap. Alhamdulillah. Na'udzubillah min zaman Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang sahabat bernama Sya'ban. Punya sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban punya keistimewaan ketika hidup bersama dengan Rasul. Selalu datang lebih awal ketika berjamaah subuh khususnya daripada Rasulullah SAW. Istimewanya lagi, walaupun Sya'ban datang lebih pertama, lebih awal, beliau nggak mau berkenan duduk di belakang imam atau di tengah, pasti memilih paling pojok sebelah kanan. Karena tujuan Sya'ban juga bagus, tidak ingin mengganggu rekan-rekan atau jamaah yang lain yang nantinya datang. Dia milih pojok, bisa itikaf di sana, berzikir di sana tanpa terganggu dan mengganggu siapapun. Satu ketika waktu subuh tiba, semua jamaah sudah datang. Rasulullah hendak takbir melakukan sholat subuh, merasa ganjal, akhirnya tidak jadi sholat. Bertanya pada sahabat yang hadir, saya kira Sya'ban tidak ada ini. Semua jamaah menjawab, ya Rasul, Sya'ban belum tampak datang. Rasulullah menegaskan, kita tunda sebentar sholat subuh kita. Akhirnya berhenti sebentar, dalam rangka hanya menunggu satu sahabat, wasmuhu Sya'ban, karena istiqomah selalu ketika sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ditunggu, gak kunjung datang. Subuh waktunya mau habis. Akhirnya pun Rasulullah putuskan, waktu subuh mau habis, kita berjamaah. Selesai subuh berjamaah, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang hadir sholat subuh, ada yang tahu Sya'ban kenapa tidak berjamaah? Semua tidak menjawab. Tidak ada yang tahu ya Rasul. Salah satu sahabat menjawab. Kemudian Rasulullah menimpah pertanyaan, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Saya tahu persis ya Rasulullah, salah satu sahabat. Kita berkunjung ke sana, kita pastikan sahabat kita Sya'ban kenapa absen subuh pada hari ini. Mungkin kalau panjenengan sudah perjalanan tapi bensinnya habis, kalau mungkin panjenengan ya. Ini Sya'ban ditanya, dicari, berjalanlah Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang berjamaah subuh ke rumah Sya'ban. Sampai di rumahnya Sya'ban, Rasulullah dengan sahabat berjalan kaki, itu waktu duha.
Diperkirakan 3 jam Rasulullah berjalan kaki. Artinya Sya'ban setiap hari melakukan perjalanan 3 jam demi bisa bersahabat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Panjenengan 3 jam wajar, tinggal nguntir stang. Ini jalan kaki mas, Masya Allah. Apalagi yang dekat-dekat, cuma 1-2 langkah bisa jamaah. Tapi anehnya kadang merasa jauh. Berbahagialah panjenengan yang jauh dari masjid, mungkin tiba-tiba, yuk kita jamaah di Menara Kudus yuk. Wah, belum tentu yang dekat Menara Kudus malah jamaah. Panjenengan jauh-jauh dari Purwodadi malah jamaah ke sana. Yuk jamaah masjid depannya Gus Mujib yuk, cus belum bukan. Ini tadi diagendakan Pak Eko, Pak Rasindro. Nanti lain waktu masjid depan jenengan ya Gus, siap. Yang penting koordinasi lebih awal, karena pengurusnya juga banyak. Akhirnya datang sampai di rumahnya Sya'ban, ketuk pintu, salah satu sahabat, keluar seorang wanita. Saya istrinya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasul, suamimu kemana hari ini gak jamaah subuh? Menangis istri tercinta. Mohon maaf suamiku ya Rasul, tadi sudah mau berangkat. Takdir Allah berbicara lain, suamiku meninggal dunia. Cuma ya Rasul, ada yang aneh. 3 kali saya mendengar suara pekik dari suamiku bilang aduh, 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 meninggal. Ada gerangan apa ya Rasul? Rasulullah ditanya, kalaupun tidak bisa, pasti Jibril alaihissalam selalu akan datang memberikan jawaban. Itulah Rasulullah. Nah kalau panjenengan kan translate Google. Kalau ini langsung Jibril alaihissalam datang. Aduhnya yang pertama Sya'ban. Perjalanan 3 jam dari rumah menuju masjid demi bisa jamaah Rasulullah. Allah beri petunjuk, beritahu ganjarane Sya'ban rek mlaku 3 jam iku dituduhke Sya'ban. Hingga Sya'ban bilang aduh saat mau sakaratul maut itu gelisah, gelo yang Jawa ngendikan. Ngerti yo ngono mahku 3 dina lah tak lakoni. Gak cuma 3 jam Gusti, 3 dina lo tak lakoni. Gelo aku cuma 3 jam tok. Lah kula panjenengan napa nanti gelo ngoten niku Pak? Kula jenengan ku ketinggalan jamaah gelo napa mboten? Halo? Ampun tegang-tegang loh Mas, jenengan nyawang kula kok tegang lah napa rek. Halo. Wonten Mas Eko, selamat santai mawon niki. Kita kan jarang. Makanya ada salah satu golongan yang ditunggu surga, yaitu orang yang selalu susah kehilangan jamaah daripada kehilangan materinya. Kita kan terbalik, susah kehilangan materi daripada kehilangan jamaah. Apalagi nak tutulane laris, wah masya Allah. Gak jamaah, lah kok salat dhewe sore lah kok jamaah. Itu penyakit kita. Itu penyakit kita yang kadang tidak kita sadari. Merasa, bahasa Indonesia ini gelon apa sih Mas? Menyesal. Kalau wong Jawa Mas, saya betul Indonesia Mas. Menyesal kenapa tidak 3 hanya 3 jam ya Allah. 3 hari siap saya lakui. Begitu besarnya pahala. Aduhnya Sya'ban yang kedua. Ketika perjalanan dari rumah ke masjid itu musim dingin. Sya'ban selalu pakai baju baru, baju 2 yang 1 baru disimpan di dalam, kemudian pakai baju lagi. Dengan alasan andaikan terkena debu, itu yang kena baju luarnya. Jadi nanti kalau sholat baju luarnya dilepas, kemudian baju yang di dalam yang masih bagus, yang baru, yang dipakai untuk sholat.
Kebetulan ketemu seseorang yang kedinginan. Akhirnya si orang yang kedinginan tadi menghentikan langkahnya Sa'ban, meminta bajunya satu Sa'ban. Sama Sa'ban dikasih yang luar, bagusan yang di dalam. Allah berikan petunjuk, Allah berikan iming-iming. Sa'ban jajane nak sing mbok kehno klambimu sing apik sing jero, ganjarane lho semene gedene, kok sing mbok kehno sing rada elek. Sa'ban menyesal, tahu kalau seperti itu, ya Allah, mungkin bajuku yang baru yang aku berikan yang jelek aku tinggal untuk aku sendiri. Dan ini penyakit kita. Kita biasanya kalau bersedekah kepada orang itu yang sudah lumayan tersimpan di kulkas, mungkin 1 minggu jeruk nggak kemakan, teman bekes hadir semuanya, ini banyak jeruk coy, tapi mau kisut-kisut. Loh kok watos kayak gini? Ini secara langsung sebenarnya penyakit kita. Bagus itu sudah sedekah, tapi ada yang lebih bagus ketika sesuatu yang kita berikan adalah yang baru, mungkin baru beli dan bagaimana. Mas, ono gonku sekok second lah, gak apa-apa, tipe tenggonku. Itu lebih bagus. Oke, tak tuh kono kok gak usah khawatir kowe. Yang penting menjadi anggota Bakers Subuhan Purwodadi. Amin Allahumma. Sudah jam 9. Kita mau sampai jam berapa ini? Los. Tadi Mas Eko, Mas Doni bilang 1/2 jam saja Gus. Ini ternyata los loh. Dan ini juga penyakit kita. Nah kita pembicaranya cocok, los. Nah gak cocok, lopo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo ngono diamin ya astagfirullah. Ya Allah, alhamdulillah. Inilah bentuk kita ngeten iki Mas. Dengan saya panggil Mas sajalah. Ben dawa umure, Pak. Makanya saya kemarin di WA Mas Doni, Kiai Haji Muji Jogoroso, aja, ampun Kiai wis tuwek berarti nak Kiai. Bahaya. Action dulu dong. Engko pas mangap pas ono mik malah dikira kaya ape mangan mik nggih nggih. Allah ya Allah. Yang nomor 3. Setiap Sa'ban berjamaah subuh, karena pulangnya pasti pagi, jauh 3 jam, beliau pasti membawa bekal untuk sarapan pagi. Sarapan orang-orang di sana cukup pakai roti, tapi mesti besar, porsinya besar, tidak seperti roti Indonesia. Kalau kita kan cukup roti pisang 3.500, paling segitu toh. Satu nggak cukup, akhirnya habis 5. Ya sama saja sebenarnya. Kalau sana cuma satu, cuma agak besar, nanti dicampur ke celup ke susu nih kok. Jadi enak. Ketika keluar mau sarapan, ada pengemis yang lapar. Mas Sa'ban, aku njaluk roti nih, tak melok sarapan. Disuwek, sebagian kamu, sebagian saya. Allah tunjukkan pahalanya, memberi sebagian tok sangat istimewa. Sa'ban bilang, aduh, ngerti yang ngono tok kena kabeh nak ganjarane gedene semono. Dan ini penyakit kita. Penyakit kita kalau mak, halo mak, duit 5.000 nak digawa nang masjid niku gede, Pak. Tapi nak digawa nang luwes parkir susuk 2.000. Sing 100.000 nang luwes cilik digawa nang masjid 100.000. Oh, sih Amin Allahumma. Ini kita. Lamma khalaqallahu ta'ala al-jannah qalat ya Rabbi lima khalaqtani, qala ta'ala likulli syaqiyyin wa likulli taqiyyin. Walamma khalaqallahu ta'ala finna an-nara qalat ya Rabbi lima khalaqtani, qala ta'ala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Di saat surga ini selesai diproduk oleh Allah, surga jadi,
surga ya juga makhluk. Surga pun berkata kepada Allah, ya Rob, nyapa sih jenengan gawe surga barang to Gusti? Kuwe tok gawe tok nggo nyepaki kaulaku sing zaman uripe taqiyun. Dia bertakwa, dia beriman, dia mengakui saya sebagai Tuhannya. Wa kullu sakin, dan dia hidupnya dermawan, berkwah, ahli sedekah, mau bersedekah. Nah, penyakit kita kalau mau bersedekah itu biasanya kepada teman yang kita cintai, yang musuh. Anake cilik ngomong, "Bapak, niku tanggane kiwa kok mboten diparingi." "Lah, asa melok-melok." "Oh, ora tau ape ora wae dhewe rek melok-melok tak tekek sisan mbok engko." Padahal tetangga. Sementara yang jauh di sana mungkin gerubukan di WhatsApp, "Gus Mujib, niki wonten daging kersa mboten." Sementara yang dekatnya tidak diberi karena tidak cocok. Jadi ini mohon maaf, ini salah. Ketika surga dibuat, Allah menjawab, kamu tak kuat, tak nggo nyapi, tak nggo ngending-gendinggoni, kaulaku sing zaman uripe ya do diiman, do ibadah karo aku, ngakoni aku Tuhane, uripe sosial sisan. Memang Allah sudah mencetuskan dalam ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sing gelem muni Allah tak tungake kur BRI ini lunas kabeh. Ora wis kasep jenengan gak Allah-Allah ndek mau kok ayate wis dawa. Jenengan to. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi di urusan BRI kabeh layak betul apa? Sesungguhnya orang yang beriman, awake dhewe niku rak menungso Pak nggih. Kita kan punya dua status. Status pertama Abdullah, hambanya Allah. Abdullah, abdun hamba Allah Gusti. Bagaimanapun kita Abdullah. Yang kedua sosial, amalus sholihah. Gak boleh putus ini. Ada orang bilang yang penting saya amalnya bagus Pak Mujib, gak sholat gak apa-apa. Tunggu dulu coy. Ada Pak, ada. Daripada kayak sing sholat orang tahu apian belas, cek mending sing sholat walaupun mungkin gak apian karo wong, tapi meneng gak tahu ganggu. Lebih baik itu daripada belas gak ibadah, rumongso ali sedekah, rumongso ali kebaikan, bahaya itu. Dua, amanu wa amilus sholihat, punya waktu yang khusus dengan Allah. Makanya hari ini mohon maaf, banyak orang yang mengkais rezeki demi mendapatkan rezeki, lupa dengan sang pemberi rezeki. Orangnya hadir? Hadir? Ya no? Allah zat pemberi rezeki. Allah zat pemberi rezeki. Sibuk waktunya demi mencari barang yang dibuat Allah, yakni rezeki, tapi lupa sama banyak sekali. Dapat hasilnya Pak, dapat, tapi biasanya nggak begitu berkah, nggak berkah.
Makanya sudah diatur istirahat, kerja. Istirahat, kerja, wayahe ngaji, wayahe sosial, wayahe ibadah. Kalau kita hidup sesuai wayahe, insya Allah enak. Wayahe sholat, wayahe sholat kerja, wayahe kerja gayane sholat. Kalau dibagi-bagi waktune. Wayahe istirahat, kerja. Ana lembur sampean. Ini kan tetel rewel tenagane. Demi materinya Allah dilupakan si dia. Bahkan mohon maaf, rezeki itu nikmat yang paling bawah. Nikmat yang paling istimewa itu sehat. Kita dibelajari oleh Allah 2019, 2020, 2021. Covid. Mbok duwite satu mbok undung kok wong megap-megap teng rumah sakit dikai duit aku gak butuh. Sing penting aku waras piye Pak Dokter. Nggih mboten? Itu dipelajari oleh Covid oleh Allah kemarin. Nyatane wampung lewat ambulan jam 5. Wing jam 7 lewat meneh. Dongane jenengan apa? Ya Allah berikan rezeki yang banyak orang tok. Selamat ya Allah, aja kula kalau ya Allah, aja kula ya Allah, aja kula. Medina mati. Itu pembelajaran yang luar biasa itu sebetulnya. Kita lupakan rezekinya, pengennya ya tetap sehat walafiat gak mati. Tapi hari ini banyak orang yang mencari rezeki, kesehatannya dihabiskan hanya untuk mendapatkan rezeki. Kesehatannya bukan dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, tapi dihabiskan untuk mendapatkan materi, target bisnisnya dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya masuk jenengan dirawuhkeun mangkene ya ben kanggo gayane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Indahnya pasti teman-teman Rebana Hadroh ini akan bahagia jika panjenengan juga dengan mengangkat tangan ini Wang. Anggapan niki azahir atau apa lewat teng alun-alun benjing tuh ngadongi nang ngene peh tanggane dhewe. Sing gelem ngangkat tangan lunas kabeh utange. Ya cobi, angkat tangan toh Pak. Ngene ben semangat iki Pak. Ayo. Sluku bata ela elo sira
lunas kabeh. Lanjut. Lanjut. Aduh, lanjut ini Mas Doni. Lanjut Bu. Waduh. Ini kaya melok-melok lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika tahu Sya'ban sudah meninggal, bahkan sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, akhirnya Rasulullah bersama sahabat, sebelum kita pulang, yuk kita ke makamnya Sya'ban. Datanglah Rasulullah bersama sahabat ke makamnya Sya'ban. Ketika Rasulullah masuk pintu makbarah, masuk dan keluar, jalannya Rasulullah itu zigzag, kanan kiri, padahal depannya tidak ada apa-apa, tapi zigzag, hendo, wong bukan ngomong endo, koyok nabrak. Selesai, Rasulullah ditanya oleh semua sahabat, ya Rasul, mohon maaf, ada yang aneh ketika panjenengan tadi di makamnya Sya'ban. Aneh bagaimana? Kenapa engkau berjalan zigzag terus ya Rasul? Engkau kah semua tidak tahu. Begitu istimewanya amalnya Sya'ban. Sya'ban dikuburkan, 70.000 malaikat samawat turun ke bumi hendak memuliakan jasadnya Sya'ban. Lawai dewi sun amati sing mulyakna sapa coy. Seperti tetangga saya Bu, sing wedok mati gandeng ya setengah ustad, badhe dimakamke ning Yang Lahad. Aja sik Mbah Mudin, ampun dilebokke dhisik, selehke teng pinggir. Lah kok ucul saking cekelane kula dilangkai ping 7 kali bojone. Saut Mbah Mudin nyapa to Mas, mbok sing rido karo takdire Gusti Allah. Rido aku iki penyuwunane bojoku dhewe kok. Zaman urip kae rada gak cocok, aku meh kawin meneh bojoku cuma di kalimat langkai dulu mayatku kalau mau naik. Guyon mak, guyonmu tenan. Daripada kula nyawa jenengan ketinggalan tegang kabeh kok, masyaallah, astagfirullahaladzim. Dikira telan kok. Langkai dulu mayatku kalau mau kawin dhewe. Iki nek jatuh langkai kan oke iso kawin meneh Pak Mudin. Oh, ternyata begitu dah pesenmu istri. Kadang-kadang ampun tegang-tegang kok Bu, santai jenengan dijak ngaji malah mentelengi kiai ini terus. Astagfirullah. 70.000 malaikat turun ke bumi, hai sahabat-sahabat, hanya dalam rangka ingin memuliakan jenazahnya. Hormat datang Sya'ban. Dari satu kisah ini, kalau sewaktu-waktu, makanya pun nyuwun sewu, jangan sering berkeluh kesah menjalani hidup lah. Repot men, tang akeh, anak angel kandhanane, bojo sopang. Saya takutnya nanti kalau kamu tiba-tiba didatangi makhluknya Allah, Israel tiba-tiba datang lah, piye malah aku po piye ngono piye. Nah pengen gak susah ya malah aku yo mati wae. Wah, malah tambah susah, Pak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah itu sudah pasang konsep hidup, mau enak mau enggak enak, mau sukses mau enggak sukses, itu hanya sebuah perjalanan saja. Sukses punya duit itu juga bisa menjadi musibah ketika tidak bisa bersyukur. Yang nggak punya duit bisa menjadi nikmat ketika dia bersabar. Cobaan cukup dengan sabar, nikmat dengan bersyukur,
insya Allah menjadi bahagia semua. Lah biasanya awake dhewe nak rezekine tambah, itu yang ditambah sedekahnya apa gaya hidupnya? Kalau rezekimu tambah, rezeki kita tambah, gaya hidupnya jangan ditambah, coy, tapi sedekahnya yang ditambah gitu loh. Kan mboten toh, gaya hidupnya harus tambah. Mau Vespa 2007 ganti Vespa Matic. Mau gak patek glowing, niki kok ucul Pak. Mau gak patek glowing, gandeng rezekinya tambah. Oh, mau tidur ya krim malam. Awan Siti panas mas, krim siang. Yes. Pripun mas? Kira sore krim bat, mau tidur timun, culekno matane. Jeruk nipis, cus. Ben adem dalam rangkanya glowing. Kemarin ketika rezekinya biasa-biasa juga mikir glowing-glowingan. Jangan gaya hidupnya yang ditambah, tapi sedekahnya yang ditambah. Ibadahnya yang ditambah, agar kalimat la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ini benar-benar kita temukan. Jika kamu mau berani bersyukur, pintar bersyukur, tak tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu nggak bisa bersyukur, hati-hati, bisa menjadi musibah dalam hidup. Amin Allahumma. Sampun jam 7:30. Lha wong HP ku gedene semene jame wis jam 09.00 muncul seprapat kok 9:30 iki lho. Sampai 9:30 off ya. Oke? Ampun nakalan, mungkin peh ustadz kono 15 menit mawon ngono mandang iki kok mujib diplepoto kon tekan. Wis 9:30 tekan 9:30 kira ya 2 jam Mas nggih. Ya, siapa tahu panjenengan semua dapat barokahnya born to ride to jannah. Istimewa ini. Lahir untuk berkendara berarti jenengan ingin lahir ceprot langsung mak motor gitu. Istimewa panjenengan saya itu istimewa tenan. Istimewa. Niku wau kula pertama nyawang niki teng mriko. Terus kelingan film sing tengkorak metu nggo rantai niku ya Mas. Gitu? Gus? Ya. Tak kira, suwanger men iki aku. Oh, jebule tulisane Baker Subuhan Radadi. Pada kata itu yo suwanger, Pak. Kemungkinan jalan-jalan nggih kain kafan jenengan bukan apa iki repot ini? Ngene Baker Subuhan malaikat. Oh, iya. Lah ping pira subuhanmu? Setunggal. Modal sak subuhan kok pengen kaya sakban. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Hati-hati teman-teman. Sayyidatina Fatimah itu ketika meninggal, Hasan sudah besar, Husain sudah besar, badannya ini keranda, jenazah masuk keranda. Ini apa teman-teman? Kupingmu lho ngomong iki di terangno iki misale keranda kok tisu bae. Ini kenapa Bu? Keranda. Ini rada selak nih. Wong tisu kok keranda yo jenengan astagfirullah. Sebab komen iki misale wae nang keranda, delala kurang 1 personel yang mengangkat gitu kan. Makanya wong kono dhisik niku ora pujen lho Pak. Disalini penganggo putih. Saya sampai sekarang usia hampir 50 tahun belum pernah menjumpai peh mayite niku Bakers terus wanggo jenazah kain kafan wireng dedeng kok. Gak ono. Mbok alirane nang partai PDI misalnya terus abang-abang gak ono. Warga putih kabeh rumah aku. Tetep putih kan.
Kira salini penganggo putih yen wis budal ora iso. Kalau sudah budal ora iso, Pak. Aku mulai gak bisa. Tumpakane kereta roda papat rupa manungsa. Sampai sekarang pun saya nggak pernah tahu ambulan rumah sakit umum berani sampai kuburan, nggak berani. Paling pintu gerbangnya berhenti. Kok wani mlebu? Matol, kecantol patok. Sopirnya langsung dipecat karo direktore wae. Iki mudeng apa ora, patok-patok tok apa terobos, mesti berhenti, Pak. Dan di dalamnya ambulan ternyata juga ada kerandanya. Ana ambene. Medun tetep ditambah wong papat, minimal orang 4. Banyak enggak apa-apa. Kok wong loro tok? Guling mayite. Protes sisa lagi. Oke, 4. Kurang 1. Sahabat karibnya sahabat karibnya Sayyidina Ali usul Sayyidina Ali dalam bab hormat jenazah garwa nggih derek gotong monggo Abu Dzar Al-Ghifari sahabatnya Rasul, sahabatnya Sayyidina Ali berangkat diiringi dengan tamu-tamu yang lain. Ketika sampai di liang lahat, sebelum jenazahnya Fatimah dimakamkan, Abu Dzar dengan PD-nya bilang kepada tanah liang lahat ini, hei, kaget. Makanya nak ngaji mun ngalamun, Pak, jenengan ngaji ngalamun. Lha mosok ya, mosok ngono. Nggih niki jawab, ha. Kok ibu jawab, iwa bandem ana iwak sepat percuma gandeng ora gelem jadi ana gak ana wis bakers kabeh subuhan no. Dastu. Bukan apa-apa, Pak. Siapa tahu dari 1 bisa menjadi 2 bisa menjadi 3. Makanya tadi saya dibelikan Mas Doni. Jadi datang ke sana maksudnya langsung bawa jisam. Ini kesukaan saya, Pak. Karena saya punya histori dengan angka 2, 3, 4. Tapi coba tembak loh. Aku ngomong ini tiba-tiba wis ngaji nang Masjid Baitul Makmur arek tembak. Ini filosofi nomor harus kita pegang. Bendera Rasul itu hijau. 2 subuh, 3 maghrib, 4 asar, 4 duhur, 4 asar, 4 isya. Hidup apapun modelnya, kalau kita masih pegang angka 2, 3, dan 4, insya Allah masih ada harapan untuk selamat. Understand saya? Sadabrekmu, saelekmu. Mohon maaf, saya juga pernah nakal, Mas. Saya dulu urusannya zaman MAN sama panjenengan gitu, Pak. Cowok ke polisi. Lah kalau saya ini dari Dai Kamtibmasnya Polres. Dek wingi Pak Sigit Sulistyo buka bersama di Semarang, Pak Kapolres. Gus, undangannya yang dapat jenengan nih berangkat mulai sama ini 10 juta. Masya Allah. Sadablek musing penting ini kudu ana bekase, Pak. Pernah untuk sujud sebagai bentuk Abdullah. Awake dhewe kamulane Allah ngoten. Mengakui kul huwallahu ahad, Allahu samad, hanya walaupun hanya modal mohon maaf berjamaah. Lu paling enak niku jamaah kok, Pak. Paling enak niku makmum sisan. Wah, paling enak wis. Ora mikir rakaat, ora mikir surat-suratan.
Allahu Akbar, melo Allahu Akbar. Sami Allah, melo sami Allah. Imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, melo salam. Penake pola. Delok sing imam. Pemene salat tarawih. Mikir-mikir kapiro. Surate ngopo? Salah. Jadi peido makmume. Imam lalinan tukaran karo bojomu mesti wae mau. Lah nek sing salah makmum kok imame ra entuk komentar. Kan enak makmum, Pak. Kula cara kon milih makmum. Cara kon ngaji ngene iki milih sing ndungokno. Kon jenengan selonjor ya pantes. Nggih mboten. Nomburi lenden karo delok aku ki karo udut paling yo lu ustaz cap opo. Alhamdulillah. Ngono ya alhamdulillah masih 7 menit. Masih 7 menit kita fungsikan lah. Ini ngaji tenanan Pak ya. Hei, lemah. Pengerti nggak sapa sing ape manggon? Mripatku seksi, kupingku seksi. Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar bahwasanya beliau suami keluarga kecilnya Hasan Husain dijamin surga oleh ayahandanya Rasulullah SAW. Lalu itu sing jamin sinten Pak? Abang Gufron, Mamang Gufron, lebih viral nih gitu no. Sebetulnya saat diloki sing cetok ngoten niku Pak. Mesti cetok akeh lah wong sing cetok. Iku mungkar-makir tanggung jawabku tok senenane lho mange. Sopo le masyaallah astagfirullah iki donya mun ngeten iki Pak lah. Donya mun ngeten iki pun tuwa awake dhewe modal apa nak mboten modal kesempatan. Cara Mbah Yai Hamzah pernah dawuh ke saya urip sepisan nggo berjuang le. Ganti ilmu mungkin menjadi tenaga berjuang karo tenagamu nyupiri Mbah Yai ngepisi ngupile Mbah Yai nyapu pondok nyapu masjid berjuang. Wong kowe ganti ilmu. Kok wente duit berjuang karo duitmu. Wa in kana malun falyatasaddaq bimalihi. Berjuanglah dengan hartamu. Wa in kana quwwatun, kalau kamu punya jabatan, punya pangkat seperti Mas Eko, berjuang dengan jabatan. Siapa tahu panjenengan nanti ada yang menjadi K1 di sini. Dan berjuang, pikers protedi. Kita istighosah di alun-alun. Sing gelem teko 1 juta, gelem teko 1 juta, wah mangkat kabeh. Nek ana 1 jutane ya mangkat kabeh. Padahal hadirnya panjenengan melebihi 1 juta. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lemahe delalah ngomong, Pak. Abu Dzar. Lah kok aku mbok pameri peh wong duwe nasab, peh duwe keturunan, di pangkat, di derajat. Kalaupun Fatimah nggak punya amal yang soleh, saya habisi di alam barzah. Saya bukan tempatnya orang yang berharta, wahai Abu Dzar. Saya bukan tempatnya orang yang punya jabatan tinggi, wahai Abu Dzar. Saya bukan tempatnya orang yang punya keturunan tinggi, wahai Abu Dzar. Tapi ketahuilah Abu Dzar, saya adalah tempatnya orang yang beramal soleh. Kalau siapapun beramal soleh, umat saya pasti saya hormati. Halo? Ayo dhewe Pak, ngopo ngeten iki. Nah wis ngeten iki, mireng ngeten iki terus badhe modal no. Wong ngendikane nggih nak setu tok. Lah terus sing Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Alhamdulillah, intinya ada kesempatan baik, cepat-cepat untuk baik. Jangan ditunda-tunda, karena nggak ada yang tahu. Siapa tahu, yang sudah baik saja nggak tahu tiba-tiba berakhir dengan kejelekan, kan nggak tahu. Kita harus punya komitmen, ya ending kita Muslim husnul khatimah. Harus itu, tidak boleh tidak. Abu Dzar akhirnya menangis mendengar suaranya tanah liang lahat. Aku iku panggonane wong sing nggawa
amal soleh. Kalau nggak punya bekal amal soleh, pasti saya habisi di sini. Dan itu nyata, Pak. Itu nyata. Kita nggak akan pernah bisa bilang nyata kalau belum mengalaminya. Lalu pripun jenengan tak daftarke. Masalahnya tonggone kula tak critani ngono. Malah ngapusi we Pak Mujib. Ngapusi piye? Aku tukang duduk. Katane mayit ora tau ono sing mulai omah, berarti kan kerasan nang kono. Oh. Ki nomor teleponku. Kowe mati saiki siap. Inilah kita, Pak. Gak mungkin bayi yang di dalam kandungan akan berbicara tentang dunia ketika di kandungan, oke? Percaya kalau belum lahir. Semono uga, Pak. Gak mungkin kita akan percaya dengan totalitas kalau nggak punya iman, karena bicara alam akhirat, bicara alam barzah, bicara alam samawat, bicara keagungan Allah, itu nggak pakai logika, pakai iman yang ada di hati. Makanya pun ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, banyak yang berbicara, Muhammad kok tiba-tiba jadi wong gak enak ya. Mosok Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj munggalanya sapi itu cuma sewengi, ra mungkin. Abu Bakar Siddiq, Khadijah pakai iman. Saya percaya, wahai Rasulullah. Saya percaya. Ini kalau nggak pakai iman nggak bisa. Pahala sholat subuh pun harus pakai iman. Sedekah pun harus pakai iman. Karena logikanya orang bersedekah, saya mengeluarkan 10.000, itu artinya dompet saya pasti berkurang 10.000. Tapi logika dan matematikanya Allah bisa berkali lipat menjadi 700 kali lipat. Apalagi sedekah-sedekah kita yang sifatnya surprise seperti tadi, tiba-tiba manggil anak yatim, ini kan surprise. Suatu ketika pasti ada rezeki yang surprise dari Allah. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup, kita doa bersama-sama. Ngoten toh? Sambil selawatan dulu tadi. Kamu ditabuhi Mas, ini biasa andalane kula le. Allahumma cukup pono perono, keluarga sehat, beras duit aja duit tok to. Allahumma cukup pono keluarga sehat, beras akeh, barokahe Kanjeng Nabi, barokahe para wali sing jomblo ndang cepet rapi, sing tuwa ndang cepet kaji. Tak kira pas pikir so mati. Jebul ya kaji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga keluarga sehat, rezeki lancar, mati husnul khotimah, sok bareng-bareng numpak erle nang surga nih Gusti. Kita buat komunitas di sana Mas ya. Baik, ora ana beker-bekeran Pak wis saking mriko. Wis ora ana salat subuh-subuhan no. Onone menikmati hasil dunia kita. Kalau hasilnya banyak, amal soleh banyak, bidodari lho Pak ngelapi kuku kiwane jenengan. Ya Allah, siji-siji. Tenan niku. Quran pun maca kene. Al-Fatihah. Ini yang doa siapa ini? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jum'ana jam'an hadza marhuma ya Allah. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dinan illa qadaita
wala maridan illa syafaita wala du'aan illa ajabta wala tiflan illa rabbaita wa aslahta wala hajatan nawajid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut waj'al akhira kalamina intaha ya jalina biqouli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kurang dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.